Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Sapaan Pastoral Ministerium Kasih Jakarta bagian Barat. Bagaimanakah kabar saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Saudara, pagi hari ini saya diingatkan oleh Tuhan akan sebuah peristiwa, dan peristiwa itu membuat saya kembali terfokus kepada keagungan karya Tuhan, bahwa Tuhan Sang Pencipta adalah Tuhan yang menciptakan seluruh ciptaannya dengan teramat detail dan cermat, sehingga sesungguhnya setiap makhluk yang Ia cipta, yang Ia buat, sudah diperlengkapi dengan kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri, untuk bertahan hidup dan juga beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya yang seringkali kita abai atau kurang memperhatikan adalah ketika kita mengalami luka. Pada saat kita luka, sesungguhnya Tuhan sudah merancang tubuh kita untuk dapat memulihkan dirinya sendiri, untuk menggantikan jaringan-jaringan sel yang rusak, yang mati dengan jaringan-jaringan sel baru. Sehingga seringkali saudara-saudara, kita tidak sadar ketika kita mengalami luka, lalu kita beberapa hari kemudian tahu-tahu luka itu sudah sembuh. Nah, itu adalah pemulihan yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri yang sebetulnya Tuhan sudah merancangnya dari awal. Nah, kemampuan itu tidak hanya dimiliki atau tidak hanya Tuhan berikan kepada manusia, tetapi Tuhan juga memberikan kemampuan itu kepada makhluk yang lain, yaitu kepada katkus salah satu contohnya. Katkus yang ada pada saya ini adalah katkus hias, tetapi habitat aslinya katkus ini tumbuh di padang gurun atau di tempat-tempat yang tandus, tempat-tempat yang minim akan air. Katkus dirancang bentuknya oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga ia mampu bertahan hidup sekalipun ia tidak mendapatkan asupan air yang banyak seperti halnya kita, karena karakter khususnya. Akar yang dibuat di dalam katkus ini yang sudah dirancang oleh Tuhan itu dipakai untuk menyerap air, untuk mencari air di dalam tanah, lalu air itu disimpan di dalam rongga-rongga batang tubuhnya. Dan yang menarik saudara-saudara, daun pada katkus ini berbeda dengan daun-daun yang lain. Daun dari katkus ini berbentuk duri, dan daun yang berbentuk duri inilah yang kemudian menolong katkus ini sehingga penguapan air pada tubuh katkus menjadi sangat minim. Itulah yang menjadikannya katkus ini dapat bertahan hidup di tempat-tempat yang sangat gersang, yang minim air. Jadi duri di dalam katkus ini bukan hanya berfungsi untuk melindungi dirinya dari ancaman bahaya di luar, tetapi juga berfungsi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini baru 2 contoh makhluk hidup tubuh kita, yaitu manusia dan juga tanaman. Kalau kita memperhatikan makhluk-makhluk hidup yang lain, maka kita juga akan menemukan bahwa pada setiap jenis makhluk hidup, Tuhan sudah menciptakan kemampuan itu. Kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri, dan juga kemampuan untuk dapat bertahan hidup. Saudara, jika setiap makhluk diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat beradaptasi, maka semestinya itu pula yang menjadi kekuatan bagi kita menghadapi segala perubahan yang sekarang ini kita hadapi. Herakleitos, seorang tokoh atau seorang filsuf yang hidup pada masa sebelum Yesus, kira-kira pada tahun 540 sampai dengan 480 sebelum Masehi, pernah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu. Dan ratusan tahun kemudian seorang pujangga bernama Melvin Tolson yang hidup sekitar tahun 1898 sampai dengan 1966 juga pernah mengatakan bahwa makhluk hidup ini hidup di sebuah alam semesta yang selalu berubah. Karena itu manusia tidak dapat melawan perubahan itu. Sebaliknya, manusia harus hidup berdampingan dengan perubahan. Saudara, jadi apa yang dikatakan oleh Herakleitos dan pujangga ini mengingatkan kita semua ketika kita menghadapi berbagai macam peristiwa perubahan-perubahan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini, agar kita tidak terpaku atau terpana terhadap segala perubahan yang ada.
Tetapi sebaliknya, kita harus berpikir secara kreatif, berpikir bagaimana dapat beradaptasi dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi. Saya salut terhadap saudara-saudara yang secara kreatif membuka peluang-peluang ketika menghadapi tantangan-tantangan, sehingga terciptalah peluang-peluang kerja yang baru bagi mereka. Nah, tentu Tuhan menginginkan hal ini untuk kita lakukan juga. Mari bersama kita beradaptasi dengan perubahan yang baru ini, bersiap-siap menuju sebuah kenormalan yang baru, di mana itu akan berdampak pada cara kita bergereja, cara kita beribadah kepada Tuhan, cara kita bekerja, pola hidup kita yang semakin sehat, dan semua itu bertujuan untuk kebaikan kita. Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari bersama kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai macam kemampuan di dalam diri kita. Mari kita keluarkan itu potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.